Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami di tengah-tengah rasa sakit yang kami alami, di tengah-tengah pergumulan kami, dan pada hari ini kami ingin memulai hari yang baru di minggu yang baru ini. Tuhan, nyatakanlah firman-Mu kepada kami dan biarlah kiranya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, urapi setiap daripada kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita, kitab suci kita dari Injil Lukas, pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Injil Lukas, pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, pada hari ini saya membuat atau memberikan sebuah tema untuk bersama-sama kita renungkan, yaitu tersesat di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, ketika kita berbicara tentang kata tersesat, kata tersesat itu selalu kita kaitkan ataupun kita asosiasikan dengan hal yang tidak benar ataupun hal yang salah. Contohnya, saya tersesat karena telah mencoba narkoba dan minuman keras. Akibatnya, saya menjadi kecanduan. Atau contoh yang lain, saya tersesat karena saya telah mencoba judi online dan pinjaman online. Pada akhirnya, saya tidak bisa membayarnya. Dan banyak hal tersesat yang lainnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang kata tersesat, tersesat itu selalu kita definisikan sebagai salah jalan atau salah arah. Nah, kalaupun dia tahu yang benar, dia tidak mampu untuk menempuh yang benar itu sendiri. Dan biasanya kalau kita beranggapan bahwa saya, kamu, kita semua, kita tidak akan pernah tersesat kalau kita berada di dalam jalan yang benar. Kalau kita berada di dalam jalan yang benar. Karena kebenaran tidak akan membawa kita kepada ketersesatan. Kita akan melihat dari dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan kaum awam yang orang Kristen. Kaum awam yang orang Kristen selalu berpendapat bahwa saya ini tidak akan bisa tersesat kalau saya ikut melayani Tuhan. Saya berkhotbah, saya mengajar, saya mengedukasi, mengisi seminar, dan menggunakan seluruh kehidupan saya untuk melayani Tuhan. Ada lagi pandangan orang seminarian seperti ini. Saya tidak akan pernah tersesat karena saya berada di dalam sekolah yang dimana orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang diperlengkapi di masa depan nanti untuk melayani Tuhan. Apalagi di dalam seminarian kami berbicara tentang Tuhan. Tuhan sebagai sumber kebenaran. Jadi nggak mungkin dong tersesat. Lantas mari kita tanyakan satu hal Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Apakah benar bahwa Anda dan saya yang berada di sini tidak tersesat atau sedang tersesat? Tidak jarang dan banyak dari antara kita, ada orang yang masuk ke seminarian karena tidak lulus PTN. Ada orang yang masuk seminarian karena ingin melarikan diri dari realitas hidup. Ada orang yang masuk seminarian karena tuntutan gereja. Ada juga orang yang masuk seminarian karena tuntutan dari orang tua. Ada juga orang yang masuk seminarian karena dia tidak tahu kemana lagi melanjutkan arah hidup. Kita yang mana?
Sehingga mari kita tanyakan satu hal kepada diri kita. Anda dan saya yang berada di sini, apakah kita sedang berada di dalam ketersesatan kita, atau kita memang berada di dalam jalan yang benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada dasarnya pemikiran yang seperti ini sangat keliru, ceroboh, dan sangat dangkal sekali. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di dalam bagian kitab suci, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, mengenai Maria dan Marta, salah satu daripada mereka itu mengalami ketersesatan, getting lost in ministry. Mereka mengalami ketersesatan. Biasanya di dalam khotbah-khotbah yang kita akan dengar, kita akan mengatakan bahwa, wah, ini Marta yang salah. Tetapi bagi saya di sini, di dalam penggalian saya, baik Maria dan Marta sama-sama mengalami ketersesatan. Maria mengalami ketersesatan secara akal sehat dan logika manusia. Nah, sedangkan Marta sedang mengalami ketersesatan di dalam pelayanan. Nanti kita akan melihat mengapa saya mengatakan Maria tersesat secara akal sehat dan Marta juga tersesat di dalam pelayanan. Tapi apa artinya? Artinya adalah kitab suci sedang menunjukkan kepada kita ada hal yang sebenarnya sering sekali tidak kita sadari. Bahwa sering sekali anggapan kita sebagai orang Kristen, ketersesatan itu hanya terjadi ketika berada di dalam belenggu dosa. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kamu pun ketika kamu sudah menjadi orang Kristen, ketika kamu sudah pun mengikut Tuhan, kamu ikut berbagian di dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, kamu pun bisa tersesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tahu kalau melayani itu adalah satu hal yang indah. Satu hal yang sangat dirindukan oleh semua orang. Satu hal yang dimana enggak semua orang punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi coba tanyakan, bagaimana mungkin ketika orang Kristen dapat bagian di dalam pelayanan, dia bisa tersesat? Ini kisah yang baru? Enggak. Ini kisah yang sudah lama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hanya saja sering tidak kita sadari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada bagian ini Calvin sebenarnya menafsirkan dua hal, ataupun Calvin mengatakan begini, ada dua jenis orang yang melayani Tuhan. Yang pertama adalah via activa. Via activa itu adalah tipe orang yang militan, yang aktif di dalam melayani Tuhan. Yang ikut KKR, yang ikut Kapin, yang ikut KIN, atau yang ikut apapun itu, yang pokoknya semua yang aktif di dalam pelayanan. Nah, kita katakanlah orang ini adalah Marta. Nah, ada juga tipe yang kedua yang melayani Tuhan adalah dengan jenis via contemplativa. Via contemplativa ini adalah orang yang merenung, berdoa, mencari hadirat Tuhan, baca Alkitab, mengasingkan diri, masuk biara, dan banyak hal lainnya. Mari kita sebut saja dia adalah Maria. Marta adalah via contemplativa, Marta adalah via activa, dan Maria adalah via contemplativa. Marta adalah via activa, Maria adalah via contemplativa. Nah, tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hal yang sering kita dengar adalah bahwa Maria dan Marta ini sering sekali hanya sekedar berbicara tentang via activa dan via contemplativa. Tetapi apakah benar bahwa kisah Maria dan Marta ini hanya sekedar berbicara mengenai via activa dan via contemplativa? Atau ada hal yang terselubung sebenarnya di antara via activa dan via contemplativa? Sebenarnya ada hal yang terselubung di antara via activa dan contemplativa, yaitu kompetitio, kompetisi. Nah, mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimana dari awal Injil Lukas menyajikan datanya. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 10 tadi, Yesus Kristus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dan tiba di sebuah kampung. Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes 11 ayat 1, kampung itu disebut sebagai kampung Betania, di mana nanti Lazarus juga dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus dan murid-muridnya ingin menetap di sebuah rumah. Tuan rumah dari tempat Yesus Kristus ingin menetap itu adalah Marta. Marta ini memiliki seorang saudara.
yang namanya Maria. Artinya, Yesus Kristus dan 12 muridnya, 13 orang, disambut oleh 2 tuan rumah. Kalau Anda sebagai tuan rumah menyambut tamu yang agung, tamu yang mulia, Anda memberikan yang terbaik atau Anda memberikan yang biasa-biasa saja? Pasti kita memberikan yang terbaik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tetapi kalau kita perhatikan, sebagai tuan rumah, apa sebenarnya hal yang paling fundamental kalau tamu kita datang? Sebagai tuan rumah, hal yang paling fundamental untuk dipersiapkan, makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu menjadi hal yang paling fundamental, hal yang paling signifikan untuk menyambut tamu. Apalagi tamunya bukan 1-2 orang, 13 orang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuan rumah cuma 2, Maria dan Marta. Artinya membutuhkan kerjasama yang baik. Membutuhkan kerjasama yang baik. Tetapi kalau di dalam Alkitab yang kita perhatikan tadi, salah satu dari tuan rumah, yaitu Maria, yang harusnya sibuk, yang harusnya militan, yang harusnya aktif, yang harusnya sibuk banget kayak gitu. Sibuk banget di dalam pelayanan, malah berbanding terbalik dengan Marta. Apa yang dia lakukan? Dia duduk bersimpuh dekat kaki Yesus Kristus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Kita biasanya akan menyebutkan kalau Maria ini adalah tuan rumah yang tidak baik. Tuan rumah yang tidak hangat. Tuan rumah yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Tuan rumah yang aneh. Tamu datang 13 orang, malah duduk bersimpuh dekat kaki Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda jadi Marta, ngamuk enggak? Saya percaya Anda pasti ngamuk, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi? Maria duduk bersimpuh dekat kaki Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini itu adalah sebuah tindakan spektakuler yang dilakukan oleh Maria. Tindakan duduk bersimpuh dekat kaki Tuhan Yesus adalah tindakan yang spektakuler yang dimana pada saat itu tidak pernah dilakukan oleh wanita-wanita sebelumnya. Pertama, ingat kata kuncinya, budaya patriarki. Budaya patriarki pada saat itu adalah bahwa perempuan hanya untuk masak, memelihara anak, dan membesarkan anak. Dan yang belajar dengan seorang guru hanya laki-laki. Sehingga tindakan Maria ini adalah tindakan yang melanggar norma sosial ataupun budaya patriarki. Dengan dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, dia sudah tahu ada budaya patriarki. Yang belajar dengan seorang guru hanya laki-laki. Tetapi dia mencoba untuk menerobos aturan itu sendiri. Ada begitu banyak sebenarnya penafsiran yang mengatakan, wah, tindakan Maria ini menciptakan revolusi besar-besaran untuk wanita. Dari komplementarianisme menjadi egalitarianisme. Ada banyak hal lainnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ada juga yang mengatakan kesetaraan gender. Ada juga yang mengatakan hal-hal yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tetapi mari kita perhatikan bahwa apa yang aneh di sini adalah bahwa Yesus Kristus mendukung dan mengizinkan Maria untuk duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Ini aneh sekali. Ini aneh sekali. Oleh karena sudah jelas-jelas ini salah. Ini sudah tersesat secara akal sehat dan logika manusia. Sudah ada aturan, malah dilanggar. Tetapi Tuhan Yesus Kristus di sini malah mendukung dan mengizinkan. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus Kristus mengizinkan dan mendukung Maria untuk duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya, dengan kata lain, Yesus pun ikut melanggar norma sosial dan budaya patriarki. Wah, ada banyak penafsiran. Wah, Yesus di atas budaya. Tapi saya tidak akan bahas itu panjang sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hal ini aneh sekali. Secara akal sehat, secara logika manusia, apa yang seharusnya dilakukan oleh Yesus Kristus adalah Yesus itu harusnya marah, memperingati Maria, menegur, kamu bantu Marta.
Harusnya itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena urusan dapur itu bukan urusan yang gampang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bayangkan Anda dan saudara Anda yang menjadi tuan rumah, dan Anda menyambut 13 orang. Terus saudara Anda nggak mau membantu, emosi nggak? Kalau saya bakal parang orangnya. Ini yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Harusnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah marah. Sehingga bagi saya, tindakan Maria di sini bukan hanya sekedar salah, fatal. Inilah bentuk ketersesatan Maria secara akal sehatnya dan logikanya. Maria itu tidak bertanggung jawab sebagai tuan rumah, sangat tega, dan tidak peduli kepada saudaranya. Karena dia tidak bertanggung jawab, tidak peduli, bagi Marta ini apa? Bagi Marta ini adalah ketidakadilan sosial. Lantas kenapa Yesus Kristus malah melanggar norma sosial dan bukan menegur Maria? Bagaimana cara kita untuk mengerti akan hal ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengerti bahwa Marta itu sangat baik di dalam melayani Tuhan. Dan bagi saya, sangat wajar sekali ketika Marta datang kepada Yesus Kristus sebagai figur otoritatif untuk membela haknya dan menuntut keadilan. Karena bagi Marta, Maria ini tidak menolong. Akibat kekacauan yang ada di dapur, itu bukan salah Marta, tetapi salah Maria. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam hal ini sebenarnya kita bisa melihat dua hal. Pertama, mengenai Marta. Marta itu konfrontasi dan meminta Yesus Kristus untuk menegur Maria. Tetapi apa yang terjadi adalah malahan Marta yang ditegur oleh Yesus. Bayangkan apa yang ada di dalam hati Marta. Loh, kok saya yang ditegur? Kayaknya Tuhan Yesus nggak peduli sama saya ya. Saya udah kerja, saya udah masak, saya udah begini, tapi nggak dianggap. Mungkin itu bisa terjadi di dalam hati Marta. Kedua, Marta ini merasa sendirian. Nggak ada yang menemani dia di dapur. Dan dia meminta Yesus Kristus untuk mengisi kekosongannya, kesendiriannya. Dan sekali lagi, justru Yesus seolah-olah kayak tidak memperdulikan akan hal ini. Makanya kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tindakan Marta sebenarnya adalah tindakan yang dimana meminta Yesus Kristus itu untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hati Marta. Tindakan Marta adalah tindakan yang dimana meminta Yesus Kristus untuk mendapatkan acceptance. Tindakan Marta ketika dia konfrontasi kepada Yesus Kristus adalah tindakan di mana dia ingin merasa belong di tengah-tengah orang banyak. Jadi Marta ini bisa kita simpulkan punya 3 masalah. Loneliness, acceptance atau validasi. Ketiga apa? Dia merasa nggak belong di tengah-tengah orang banyak. Dia butuh untuk dihargai. Dia butuh untuk di-respect. Dan banyak hal lainnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tapi mari kita pikirkan, apakah Marta salah? Oh, kalau yang kita perhatikan biasanya Marta salah. Makanya jangan terlalu sibuk. Makanya kayak Maria dong. Pelan-pelan aja gitu kan. Dengerin aja. Kan enak gitu. Oke, katakanlah jika Marta salah. Kalau Anda yang berada di dalam posisi Marta, apakah Anda akan sama seperti Marta? Saya percaya kita pasti akan sama seperti Marta. Mungkin lebih Bapak Ibu. Kita mungkin akan lebih temperamen daripada Marta. Dan mungkin kita akan demo ke Tuhan Yesus Kristus. Ini yang terjadi. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa ini bukan mengenai masalah via aktiva dan masalah via kontemplativa, tetapi ini adalah masalah kompetisi. Karena ada begitu banyak di luar sana yang lebih giat daripada Marta melayani. Dan di luar sana ada yang lebih kontemplatif daripada Maria untuk melayani. Karena jika pelayanan militan atau tidak militan, bukan itu masalahnya. Yang menjadi masalahnya adalah hatimu ketika berada di dalam pelayanan. Mari kita kaji. Nah, Calvin mengatakan 2 hal. Bahwa kesalahan pertama Marta adalah melakukan kegiatan di batas kewajaran. Artinya dia terlalu banyak melakukan penyambutan kedatangan Yesus Kristus itu terlalu berlebihan. Padahal Yesus Kristus itu katanya dalam penafsiran, Yesus itu lebih suka dijamu dengan cara yang lebih hemat dan cara yang lebih sederhana.
Kedua, kesalahan Marta yang kedua adalah Marta itu mengalihkan perhatiannya dan melakukan banyak pekerjaan yang sebenarnya nggak penting kayak gitu. Memang ada beberapa hal yang penting, tetapi ada hal yang nggak penting malah dikerjakan oleh Marta. Ini sering terjadi kepada kita. Di dalam pelayanan, kita sering mengerjakan hal yang nggak penting supaya kita terlihat sok sibuk. Entah apa tujuannya, saya pun nggak tahu. Tapi ini sering terjadi kepada kita. Kita kerjain ini, kita kerjain ini, kita kerjain ini, kita kerjain ini. Biar apa? Supaya terlihat sok sibuk, supaya terlihat akademik sekali. Padahal sebenarnya sudah cukup sampai titik itu saja. Nah, makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, kita ini adalah orang yang sebenarnya sering sekali tidak sadar bahwa banyak pekerjaan, baik di kapel, baik di asrama, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak mengerjakan hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Kalau dilihat secara kasat mata ya, pelayanannya Marta itu tampaknya sangat baik sekali. Tampaknya sangat tulus sekali. Tampaknya, wah, ini kayaknya berasal dari hati yang tulus, hati yang rindu untuk melayani Tuhan. Dia sangat mementingkan aktivitas pelayanan kepada Yesus Kristus. Tetapi di tengah-tengah fenomena yang indah itu, sebenarnya ada kejahatan tambahan. Ada kejahatan tambahan yang dilakukan oleh Marta. Apa yang dilakukan adalah meremehkan saudarinya. Dia meremehkan saudarinya, yaitu Maria yang juga sedang melakukan pelayanan sebagai pendengar firman. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa ini bukan masalah via activa, dan ini juga bukan masalah tentang via contemplativa. Ini masalah hati yang ingin berkompetisi. Ketika dia meremehkan saudaranya, Maria, maka saat itu juga dia sedang tersesat di dalam pelayanan dan dia juga untuk mencoba berkompetisi dengan saudaranya. Mana yang lebih baik di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Aku atau kamu? Itu yang dilakukan oleh Marta. Sehingga dia itu tersesat di dalam pelayanan. Marta di dalam ketidaksadarannya, di tengah-tengah ketersesatannya di pelayanan, malah menuduh Maria sebagai akibat kekacauan. Dan ingin berkompetisi. Bukankah ini juga sering terjadi kepada kita? Ketika kita sebagai seorang WL, pengkhotbah, musisi, singer, soundman, worship konsultan, contohnya, andai aja tadi yang main gitar, chordnya nggak salah. Pasti musiknya enak. Andai aja tadi WL-nya bisa membuat ibadahnya meriah. Contohnya lagunya Holy Forever. Pasti ibadahnya seru. Andai aja tadi yang khotbah lebih berapi-api lagi. Pasti keren. Tanpa kita sadari, kita sedang menuduh rekan pelayanan kita yang sedang melayani Tuhan. Ini yang sering terjadi kepada diri kita. Kita ingin berkompetisi satu dengan yang lain, menunjukkan mana yang lebih baik, aku atau kamu. Sama seperti Marta, lebih baik aku daripada kamu. Makanya dia mencari validasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia mencari apa? Acceptance kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Karena dia merasa tidak belong. Karena dia merasa lonely. Itu yang dirasakan oleh Marta. Bukankah ini juga hal yang terjadi kepada diri kita? Ketika kita mengkritik sesama kita di dalam pelayanan, bukankah ini akan menghilangkan keindahan akan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kita? Kita enggak pernah melihat keindahan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita enggak pernah melihat the beauty of our God in our ministry. Enggak pernah kita melihat itu. Kita enggak bisa melihat di tengah-tengah benda mati, di tengah-tengah soundman, di tengah-tengah gitar, benda mati itu, kita nggak bisa melihat keindahan Tuhan. Yang ada, ketika chordnya salah, matanya tajam semua. Apalagi ketika PPT yang salah. Itu yang terjadi. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang sering tersesat di dalam pelayanan,
Dan kita ini sangat menikmati ketersesatan kita itu, dan di tengah ketersesatan kita itu yang merasa biasa-biasa saja, kita mencoba untuk berkompetisi satu dengan yang lain. Sehingga kita lupa siapa sebenarnya yang kita sembah. Apakah kita sedang menyembah Tuhan sebagai pusat dari pelayanan, atau kita sedang menyembah diri kita sebagai orang yang bekerja di dalam pelayanan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Marta menuntut keadilan. Keadilan bagi Marta itu adalah ketika Yesus Kristus mengisi akan loneliness-nya. Keadilan bagi Marta adalah ketika Yesus Kristus menghargai, aku udah bekerja nih. Keadilan bagi Marta adalah Maria harus bertobat dari sikapnya. Itu yang menjadi keadilan bagi Marta. Yang menjadi hal aneh di sini adalah Marta itu tidak menyadari bahwa Maria juga sedang melakukan pelayanan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dia juga sedang melakukan pelayanan sebagai seorang pendengar firman. Saya bisa katakan bahwa Marta ini adalah orang yang tersesat di dalam kebaikan yang tidak esensial. Mungkin dalam bahasa kita di sini adalah existential goodness, biasa kita katakan ya. Nah, dia melakukan pelayanan yang baik, tampaknya tulus, tapi nggak ada esensinya. Tapi di sisi lain juga Marta ini memiliki masalah, bahwa Marta ini tampaknya punya kebiasaan kecenderungan legalistik, dan lebih mementingkan aktivitas untuk Tuhan daripada mendengar firman Tuhan. Sehingga ketika ada satu tugas nggak dibagi rata, wah, saya akan menyuarakan keadilan ini. Seperti Marta. Karena dia legalistik. Lebih mementingkan aktivitas untuk Yesus Kristus daripada menggunakan momen sekali seumur hidup Yesus datang ke rumahnya. Dia lebih mementingkan untuk sibuk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada dasarnya adalah bahwa ini adalah kita. Ini adalah kita. Kita saling menuduh di dalam rekan pelayanan kita. Contohnya di dalam retret kemarin. Saya ceritakan satu hal tentang transportasi dan registrasi. Bagi saya, contohnya saya nggak akan bawa di retret. Contohnya di NYLC tahun lalu. Saya sangat marah sekali dengan panitia registrasi. Lama sekali datanya. Kami yang buat bus, susah buat datanya. Susah untuk membuat pembagian. H-3 baru sampai. Itu kami marah. Dan apa yang terjadi adalah saya menuduh rekan saya yang registrasi, yang padahal sebenarnya juga sedang melakukan pelayanan. Dan hal ini juga sering terjadi kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Maria itu dituduh bukan hanya satu kali saja. Saya akan tunjukkan dua hal. Pertama, Maria itu melayani sebagai via activa. Ketika dia menyeka kaki Tuhan Yesus Kristus dengan minyak narwastu, apa yang dikatakan oleh salah satu murid Yesus Kristus? Buat apa pemborosan ini? Kan bisa kamu jual minyaknya dan kamu bagikan uangnya kepada orang-orang miskin. Padahal dia sedang melakukan pelayanan secara via activa. Dituduh, betul ya? Kedua, secara via contemplativa. Dia sedang duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan Yesus, dituduh oleh saudaranya sendiri. Bayangkan betapa hancurnya hati Maria. Dia melayani secara aktiva, melayani secara via kontemplativa, dua-duanya salah. Makanya saya katakan tadi bahwa ini bukan masalah via aktiva dan via kontemplativa. Ini masalah tentang kompetisi. Dan Marta ini mencoba untuk memanipulatif, menggunakan Yesus Kristus sebagai figur otoritatif untuk menegur Maria. Dia berpikir kalau saya gunakan Tuhan Yesus, mungkin bisa aja nih Maria bertobat. Tapi yang terjadi enggak. Tuhan Yesus malah menegur Marta. Kalau benar ini masalah via aktiva dan kontemplativa, harusnya enggak ada kompetisi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita perhatikan di dalam NASB atau ISP itu dikatakan bahwa Marta distracted with much serving. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Marta itu sibuk sekali melayani. Kalau dalam literalnya distracted itu bisa kita artikan sebagai terganggu. Terganggu karena terlalu banyak pelayanan. Tidak cocok. Tetapi distracted itu bisa juga kita artikan sebagai kehilangan fokus.
Kehilangan fokus karena terlalu banyak pelayanan, yang dimana pelayanan itu adalah banyak hal yang gak terlalu penting untuk dikerjakan. Karena dia kehilangan fokus, Marta mengubur firman Tuhan. Marta kehilangan kesempatan, Marta marah, Marta menuduh, Marta mengalami kerugian besar. Dan dia marah. Kekacauan di dapur adalah kesalahan dari Maria. Terkadang di dalam kemarahan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di tengah pelayanan, kita yang menuduh rekan pelayanan kita membuat diri kita itu sedang lupa berhadapan dengan siapa. Yakobus 4 ayat 12 mengatakan bahwa kita itu marah oleh karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan marah itu terus berkembang menjadi iri hati, bertengkar, berkelahi, sampai membunuh. Ketika Yesus Kristus melihat Marta, Yesus Kristus bukan memenuhi perasaan loneliness-nya terlebih dahulu. Bukan memenuhi perasaan acceptance-nya dan perasaan non-belonging-nya yang terlebih dahulu. Tetapi yang paling esensi, yang paling utama yang dipenuhi oleh Yesus Kristus adalah dia menyadarkan Marta. Marta, kamu sedang tersesat di dalam pelayanan. Itu yang paling penting. Yesus menyadarkan dia terlebih dahulu. Kamu sedang tersesat di dalam pelayanan. Kamu lupa mana yang paling terbaik. Ini bukan masalah kamu aktif atau enggak aktif melayani. Tapi kamu melupakan mana yang paling terbaik. Di dalam intensif course kemarin, apa itu reform? Mendengar firman Tuhan. Itu yang paling terbaik. Kamu melupakan hal yang paling terbaik. Yesus tahu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau Marta ini pengen merasa untuk diisi loneliness-nya. Pengen untuk dihargai, pengen untuk dicintai, dan pengen untuk dihargai lebih. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan terlebih dahulu. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyadarkan ketersesatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu sering tidak menyadari betapa tersesatnya kita di dalam pelayanan. Kita melupakan apa yang paling terbaik adalah bukan kamu aktif atau bukan kamu kontemplatif dalam pelayanan. Tapi apa yang terbaik adalah ketika firman Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui benda-benda mati yang sedang ada di sekitar kita, melalui soundman. Apakah kita pernah melihat dari benda-benda mati itu yang kita kerjakan, keindahan Tuhan bekerja melalui piano, melalui gitar, melalui apapun? Pernahkah kita melihat keindahan Tuhan bekerja? Biasanya tidak. Yang ada kita malah saling menuduh. Mari kita tanyakan kepada diri kita, Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan, apakah kita sedang mengambil bagian yang paling terbaik? Anda yang sebagai seorang WL, apakah Anda sedang melihat keindahan Tuhan? Anda yang sebagai soundman, di tengah-tengah benda mati yang Anda gerakkan, apakah Anda melihat keindahan Tuhan? Atau jangan-jangan tidak? Sehingga kalau kita tidak melihat keindahan Tuhan dan kita ingin berkompetisi, maka kita tersesat di dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman ini terus berbicara kepada kami, dan Engkau yang terus memperbaharui hati kami, dan menyadarkan kami apa yang paling terbaik adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Bukan mengenai bagaimana kami aktif, bukan mengenai bagaimana kami kontemplatif, tetapi Engkau yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.